Selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, saya Paskali Siswari. Saudara, 8 tahun dari sekarang berarti kalau hitungan tahunnya ada di 2030, ekonomi digital diprediksi akan makin cemerlang dan bisa jadi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Kemenko Perekonomian bahkan memprediksi akan ada pertumbuhan hingga 5 kali lipat nilainya. Berarti kalau di 2021 nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat, berarti nanti di 2030 angkanya bisa jadi 350 miliar dolar. Sektor mana sih yang jadi pendukung dan juga penyumbang terbesar? Jadi kalau melihat data dari Kementerian Kominfo, e-commerce akan jadi penyumbang terbesar di 2030 untuk nilai ekonominya. Angkanya ada di angka 1.900 triliun rupiah. Ini ucapkan terima kasih untuk Anda-Anda yang setiap hari kayaknya ngecek e-commerce terus, belanja terus. Ini nanti di 2030 e-commerce akan jadi raja di ekonomi digital. Setelahnya ada sektor perjalanan 575 triliun rupiah, lalu ada konten digital 513 triliun rupiah, kesehatan 470-an triliun rupiah, dan juga pendidikan di 160 triliun rupiah. Menariknya kalau melihat dari sektor-sektor yang dirilis oleh Kementerian Kominfo, ini tidak ada sektor keuangan dan juga perbankan dalam daftar proyeksi nilai ekonomi digital di 2030. Nah, kalau melihat fakta yang terjadi saat ini di tengah semakin banyaknya bank-bank digital, mulai bermunculan juga bank-bank digital baru, bukan hanya bank-bank digital yang ditelurkan oleh bank konvensional. Jadi Bank Dunia ini pernah mensurvei bahwa 85% transaksi bank digital ternyata hanya untuk ngecek saldo, saudara. Jadi benar-benar untuk ngecek saldo, bahkan untuk transfer, lalu juga mengisi dompet-dompet digital itu hanya sekitar 15%. 85% hanya untuk ngecek saldo. Nah, apakah ini karena literasi perbankan Indonesia sebenarnya masih rendah dan juga masyarakat sebenarnya belum siap dengan kecanggihan perbankan digital sehingga pada akhirnya perbankan digital tidak masuk daftar ini? Kita masih harus mengetahui lebih dalam lagi. Nah, satu lagi saudara, faktor yang jadi masalah adalah soal ketimpangan infrastruktur. Kita punya datanya, dari kalau melihat penetrasi internet yang terjadi di data terakhir yang dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian, Jawa dan Sumatera masih jadi dua pulau tertinggi yang penetrasinya paling besar di Indonesia. Jawa 56,4%, Sumatera 22,1%. Sementara sekitar 25% sisa dari ini terbagi di wilayah Indonesia yang sangat luas ini. Bahkan ada yang di bawah 10%, ada yang di bawah 5%. Kalau kota besar, mungkin Anda yang tinggal di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, infrastruktur internetnya sudah oke, bahkan sudah 5G. Tapi udah 5G aja kadang-kadang suka lelet, bikin emosi. Jadi Anda bayangkan kondisi di daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera yang penetrasi internetnya masih rendah, koneksi dan juga infrastruktur internetnya masih sangat jauh dari kata sempurna, bahkan boleh dibilang menyedihkan. Mereka tidak ada 4G, mungkin masih 2G untuk koneksi internet di daerah-daerah tersebut. Jadi sebenarnya selama infrastrukturnya belum rata, pasti akan sulit sekali untuk meningkatkan literasi digital masyarakatnya. Padahal kalau melihat dengan potensi ribuan triliun di 2030, jumlah masyarakat Indonesia yang mencapai 260 juta masyarakat, ini bisa jadi pengungkit ekonomi harusnya. Nggak hanya di kota besar, tapi juga di daerah-daerah. Misalnya saja UMKM-UMKM yang tentunya akan sangat terbantu dengan kehadiran digital ini. Tentunya kalau lagi-lagi infrastrukturnya merata dan sama-sama bagus, ini bisa jadi pengungkit yang baik. Nah, sayangnya di tengah jalan menuju puncak digital 2030 ini, pandemi terjadi di 2020 sampai 2022 bahkan sampai saat ini menghantam beberapa perusahaan rintisan atau startup di Indonesia. Istilahnya bubble burst, beberapa PHK dilakukan oleh startup-startup. Tapi Kemenko Perekonomian berkomentar bahwa hal ini sebenarnya wajar untuk sebuah bisnis yang sedang berkembang. Kami berikan pernyataannya untuk Anda. Ya, saya pikir ini merupakan hal bisnis biasa ya. Bagaimana startup ini harus bisa bersaing. Jadi yang
data yang kami miliki adalah sebagian besar startup yang tidak bisa berkembang adalah karena mereka menghasilkan produk yang tidak disukai oleh masyarakat. Jadi produknya nggak laku. Itu yang paling besar penyebab startup kita berguguran. Jadi memang di sini dalam rangka membangun startup kita juga harus memperhitungkan perhitungan-perhitungan bisnis yang seperti bisnis konvensional. Padahal saudara, Kemenko Perekonomian ini memproyeksi lagi bahwa sebenarnya kebutuhan SDM digital di 2030 mencapai 9 juta orang. Sampai 2030 kalau kita bagi per bulan atau per tahun berarti ada kebutuhan 600.000 orang per tahun. Kesempatan untuk 9 juta orang sampai 2030 ini seharusnya juga bukan hanya untuk mereka yang tinggal di kota-kota besar saja dengan infrastruktur digital yang sudah sangat enak dibandingkan mereka yang di daerah-daerah. Nah, ada tantangan lain yaitu skill sebenarnya. Mungkin di kota-kota sudah mulai ada orang-orang yang untuk memenuhi kebutuhan ini, tapi skillnya apakah cukup mumpuni atau tidak? Nah, skill yang dimiliki lulusan pekerja sebenarnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi industri teknologi. Dewan TIK Nasional bilang sebenarnya penyebabnya karena di Indonesia ini belum ada data yang jelas soal research dan juga development soal kebutuhan SDM digital. Jadi hati-hati kalau di 2030, 8 tahun lagi Indonesia tidak siap dengan SDM ketika ekonomi digital ini semakin membesar. Ada ratusan juta sumber daya manusia dari negara lain, India misalnya. Skillnya udah tinggi, skillnya udah lebih baik, mereka bisa saja merebut lapangan pekerjaan yang sudah tersedia yang harusnya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Nah, menariknya saudara, Badan Pusat Statistik menyebut survei terakhir yang mereka lakukan sebenarnya menunjukkan kalau angka kebutuhan di industri digital untuk tenaga kerja sebenarnya tidak terlalu besar. Kami berikan kembali pernyataan untuk Anda. Kalau untuk penyerapan lapangan kerja pastinya tidak terlalu banyak ya dibandingkan yang non-digital ya. Karena kan salah satu nilai tambah digital itu kan lebih efisien ya. Artinya jalur distribusi juga kan itu lebih singkat kan. Yang tadinya distribusi harus butuh tenaga, sekarang sudah tidak kan. Jadi yang lebih tepatnya adalah menambah entrepreneur aja sih. Gitu. Karena kalau dari sisi tenaga kerja ada, tapi dari sisi produksinya. Karena ketika ekonomi digital itu tumbuh, berarti permintaan produksi semakin banyak kan. Kita perbincangkan pagi ini ekonomi digital bersama pakar keamanan siber Sisrek Pratama Persada pagi ini. Mas Pratama, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskalis. Oke, ini kalau kita bicara soal data ekonomi digital, ini sebenarnya kita belum punya ya di Indonesia. Karena kalau ngelihat lembaga-lembaga ini biasanya patokannya dari lembaga asing, misalnya Google Temasek atau Bank Dunia. Kalau bicara data, tadi bicara soal SDM dulu yang terakhir saya bahas, Mas. Sebenarnya benarkah data dari BPS itu kalau sebenarnya ekonomi digital ini nggak terlalu besar menyerap tenaga kerja? Sebentar, mungkin perlu kita ketahui dulu ya, di Indonesia ini ada sekitar 202,4 juta masyarakat Indonesia sudah terkoneksi ke internet. Ada 350 juta lebih handphone yang ada di Indonesia, kemudian ada 80 jutanya adalah smartphone. 86% masyarakat Indonesia itu mengakses internet 8 jam sehari. Sebenarnya masyarakat Indonesia ini hidupnya ada di internet begitu. Ketika kita berbicara masalah internet, di sini ada ekonomi digital. Nah, ketika kita berbicara masalah ekonomi digital, plus tadi sebenarnya ketika dibilang COVID ini berdampak buruk, sebenarnya enggak. COVID ini menurut saya ada dampak positifnya. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk menggunakan teknologi digital ini, internet ini untuk melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk bisnis. Nah, ketika kita berbicara masalah bisnis, ekonomi digital, sebenarnya kita ini punya peta jalan Making Indonesia 4.0, ya kan, yang apa namanya kita miliki. Kemudian dari sini prediksi dari peta jalan ini dengan pertumbuhan ekonomi 1-2% saja gitu, kita bisa menyerap tenaga kerja sampai 10 juta orang begitu. Dan kalau kita lihat kenyataannya saat ini memang banyak sekali orang-orang yang akhirnya melakukan pekerjaan yang berbasiskan ekonomi digital ini gitu Mbak. Jadi memang kalau kita lihat ya banyak hal yang tumbuh, banyak orang yang saat ini merasa bahwa digitalisasi itu membantu mereka. Tidak perlu hal yang ribet, tidak perlu harus daftar administrasi yang macam-macam, mereka bisa berusaha. Nah, kalau kita hitung ini sebagai tenaga kerja sebenarnya gitu ya, ini
sebenarnya meningkatkan tenaga kerja yang ada di Indonesia gitu. Plus kalau misalnya kita lihat industri manufaktur ya yang menyumbang 25% terhadap PDB nasional, ini juga akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak sekali karena saat ini industri manufaktur juga berbasiskan teknologi. Itu sih kalau menurut saya, Mbak. Oke, jadi memang tidak bisa dilihat secara murni ekonomi digital saja, tapi sebenarnya sektor-sektor yang mulai masuk ke digital juga bisa menyerap tenaga kerja cukup besar. Betul, betul. Oke, tapi ini ada kendala sebenarnya Mas Pratama. Ini kan kalau bicara infrastruktur kita udah tahu lah ya, daerah-daerah di luar kota besar ini aduh internetnya udah kacau gitu. Nah, literasi digitalnya juga timpang Mas. Tapi gimana akhirnya wilayahnya bisa seimbang nih semua dari Sabang sampai Merauke di daerah-daerah terpencil juga sampai 2030 nanti yang katanya potensinya besar sekali. Apa yang harus dilakukan? Ya sebenarnya kan kalau kita melihat penetrasi internet di Indonesia ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lainnya ya gitu. Dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam kita ini masih ketinggal gitu. Kemudian rata-rata kecepatan internet mobile tadi Mbak Pascal juga menyebutkan rata-rata internet mobile di Indonesia itu 13,8 Mbps gitu. Tertinggal dari negara-negara Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura. Kemudian juga tadi sudah disebutkan juga semua wilayah Indonesia ini belum memiliki kualitas internet memadai. Indonesia ini sebenarnya punya program yang cukup bagus, Palaparing Mbak, ada Palaparing Barat, Palaparing Tengah, Palaparing Timur begitu. Tetapi yang jadi masalah adalah pembangunan infrastruktur Palaparing ini, terutama di Palaparing Timur belum sampai kelas milesnya gitu, belum sampai ke pengguna akhirnya gitu. Jadi seperti dibuat jalan tol, tetapi jalan tol tersebut belum ada jalan keluarnya gitu. Jadi kan percuma gitu. Nah ini yang menyebabkan adanya ketimpangan infrastruktur antara pusat sama daerah begitu. Sedangkan kalau kita lihat ya gitu banyak UMKM kita itu yang berada di daerah begitu. Nah, kalau ketimpangan ini tidak segera diperbaiki, ada sekitar 7.000-8.000 lebih desa di Indonesia yang belum terkoneksi ke internet begitu. Nah, menurut saya ekonomi digital tidak akan bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia gitu. Jadi potensi ekonomi 150 miliar US dollar ini nanti akan hanya dinikmati oleh orang-orang yang ada di kota atau bahkan orang-orang yang ada di luar negeri gitu, Mbak. Nah, berarti kalau dalam waktu 8 tahun kira-kira bisa nggak nih kita memperbaiki setidaknya daerah-daerah ini bisa menikmati hal yang sama dengan yang di kota? Bisa kalau misalkan pemerintah niat begitu, ada niat baik dan memang serius, saya pikir ya pasti bisa gitu. Anggarannya ada, kan nggak besar membuat infrastruktur, apalagi ketika daerah-daerah tersebut tidak terjangkau oleh komersil telecommunication gitu. Kan kalau perusahaan-perusahaan besar tuh nggak mau tuh dia masang BTS di tempat yang penduduknya hanya 20 orang gitu kan, dia nggak mau ya kan. Padahal mungkin di situ nanti akan berkembang gitu, sehingga pemerintah harus mengambil andil di situ gitu. Harus pemerataan infrastruktur ini memang harus benar-benar dilakukan begitu. Oke. Di samping dengan potensi yang tentunya kita harapkan bisa kita tadah setidaknya sampai 2030 nanti buat seluruh masyarakat Indonesia. Ada bahaya yang mengintai di digital ini terutama soal kasus phishing. Ini adalah berhubungan juga dengan literasi kita yang masih rendah. Mencegahnya gimana Mas? Supaya setidaknya tidak terjadi lagi nih menimpa masyarakat Indonesia. Benar sekali Mbak Paskalis, bahwa ketika kita terkoneksi ke internet, ketika kita berbicara ekonomi digital, disitulah titik rawan adanya ancaman cyber begitu. Nah, salah satunya adalah phishing. Kemarin kita dengar berkali-kali ada orang yang kehilangan sampai 1 miliar lebih, 300 juta, 400 juta gitu gara-gara serangan phishing ini. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya gampang sih cara mengantisipasi. Yang pertama, jangan pernah klik link sembarangan. Udahlah, link apapun nggak usah kita klik, mau terima dari SMS, dari WA, dari email, nggak usah diklik begitu. Apalagi kalau kita nggak kenal pengirimnya, nggak ada itu hadiah-hadiah gratis, kemudian promo apa, nggak ada lah gitu. Kalau mau kita lihat website resminya, ketik di browser, kita ketik website di resminya. Karena apa? Di Indonesia ini terlalu banyak kebocoran data Pak Paskalis gitu, ada ratusan juta data yang bocor yang dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ini untuk berusaha menipu masyarakat Indonesia. Yang kedua, jangan mengetik data rahasia gitu, jangan pernah memasukkan data pribadi gitu ke website-website yang kita belum jelas. Nggak ada itu bank minta data pribadi, kemudian
perusahaan-perusahaan resmi minta data pribadi kita dituliskan sampai username, password, nama orang tua itu nggak akan ada itu sebenarnya gitu. Jadi jangan pernah melakukan itu. Kemudian cek akun bank, cek rekening bank Anda secara rutin. Kalau ada aktivitas mencurigakan, segera laporkan. Kemudian install aplikasi antivirus gitu. Saya yakin banyak masyarakat Indonesia yang tidak sadar bahwa handphone ini menjadi target pertas gitu. Sehingga mereka tidak mengira bahwa handphone itu juga perlu dipasang antivirus. Ada 7 miliar device yang terkoneksi ke internet saat ini. 5 miliarnya itu adalah handphone gitu. Jadi handphone ini target pertasan. Oleh karena itu kalau kita punya handphone sebaiknya dipasang antivirus karena jalan masuk para pertas ini untuk melakukan phishing, mengambil alih akun kita adalah menggunakan malware. Kemudian jangan lupa install operating system kita gitu, di patch lagi, kalau ada update diupdate aja gitu, jangan kita tunggu tarsuk gitu, update gitu. Oke. Ya kan? Jadi memang caranya seperti itu supaya adalah jangan menggunakan wifi gratis sembarangan, itu bahaya sekali. Oke, karena bisa dicuri dari mana saja. Nah itu tips supaya ponsel pintar yang megang juga harus pintar ya supaya tidak kena tipu-tipu seperti tadi. Mas Pratama, terima kasih sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini, sehat selalu. Terima kasih Mbak.